Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih bab yang kedua, yaitu bab At-Taubah, yaitu hadis yang ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini dari Zir ibn Hubaysh. Qala ataitu Safwan ibn Assan radhiyallahu ta'ala anhu as'aluhu anil mashi 'alal khuffain. Faqala ma ja'a bika ya Zir? Faqultu ibtigha' al-ilmi. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Qultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'id aw wal bawl. Wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an? Qala na'am, kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah lakin min gha'itin wa bawlin wa naumin. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa bainama nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jawhariyyun ya Muhammad, fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi faqultu lahu wayhak uhdud min sautika fa innaka inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Faqala wallahi la aghdud. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baban min al-maghrib masirata irdihi aw yasiru rakib fi irdihi 40 aw 70 aman. Qala Sufyan ahadur ruwah qibala asy-syam khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Qala haditsun hasanun sahih. Nah, di sini dari seorang tabi'in yang bernama Zir ibn Hubaysh rahimahullah, beliau mengatakan saya mendatangi Safwan ibn Asal. Safwan ibn Asal adalah sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan aku mendatangi Safwan ibn Asal. Aku bertanya tentang masul khuffain. Masul khuffain artinya mengusap sepatu. Maka kemudian Safwan mengatakan, ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Zir? Kata Safwan ibn Asal. Maka fakultu kata Zir, aku mengatakan ibtiwa al-ilmi, aku datang untuk mencari ilmu. Jadi datang untuk mencari ilmu, kata beliau. Faqala, kemudian Safwan ibn Asal mengatakan innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna.
atau bima yatlub. Sofwan bin Asal mengatakan sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya terhadap penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka tuntut. Maka kemudian aku mengatakan, sungguh aku ragu dalam permasalahan atau ada keraguan dalam diriku tentang masalah mengusap sepatu setelah buang air besar dan kecil. Sedangkan engkau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, maka aku datang untuk bertanya kepada engkau, apakah engkau mendengar sesuatu tentang hal tersebut dari Rasulullah SAW? Maka Sofwan bin Asal mengatakan, iya. Rasulullah SAW menyuruh kami, kata Sofwan bin Asal, ketika kami dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, dalam perjalanan, agar kami tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali dari janabah, yaitu hadas besar. Yaitu bolehnya kami mengusap sepatu tersebut setelah selesai buang air besar atau kecil atau tidur. Kemudian aku bertanya lagi, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang hawa, maksudnya tentang masalah cinta? Maka Sofwan mengatakan, iya, dulu kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, maka datang ketika itu seorang Arab Badui yang memanggil Rasulullah SAW dengan suaranya yang keras, dengan mengatakan, ya Muhammad. Maka Rasulullah SAW juga menjawabnya dengan suara yang keras juga, dengan mengatakan haum, yaitu kemarilah. Maka aku mengatakan kepada, yaitu Sofwan mengatakan, celaka kamu, rendahkanlah suaramu karena engkau sekarang berada di sisi Nabi SAW atau berbicara dengan Nabi SAW. Dan kamu sudah dilarang untuk mengatakan hal tersebut, yaitu bersuara tinggi atau berbicara dengan suara yang keras di hadapan Nabi. Maka orang Arab tadi mengatakan, demi Allah aku tidak akan menurunkan atau tidak akan merendahkan suaraku. Kemudian orang Arab Badui tadi melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak bisa mengikuti kaum tersebut dalam hal amalannya. Maka Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Sungguhnya seseorang bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat nantinya. Kemudian kata Sofwan bin Asal, Nabi SAW terus menceritakan kepada kami tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, bahwasanya nanti akan ada pintu yang panjangnya atau yang lebarnya dari sebelah barat itu sejauh 40 atau 70 tahun perjalanan dari arah, kata salah seorang perawi hadis yaitu Sufyan, dari arah negeri Syam. Allah SWT menciptakannya terbuka, yaitu pintu taubat, dan Allah SWT tidak akan menutup pintu tersebut sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, tentunya banyak, ini kisah, banyak sebenarnya faedah. Di antaranya kita bisa lihat di sini ada seorang tabi'in yang datang kepada sahabat bertanya. Dan yang dia tanyakan adalah persoalan agama. Dan ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya bagaimana para tabi'in di zaman dahulu mereka mendatangi para sahabat untuk bertanya tentang ilmu.
Dan ini bertanya, Zir ini bertanya kepada sahabat yaitu Safwan. Bertanya tentang satu permasalahan, yaitu al-mashu 'alal khuffain. Mashu 'alal khuffain artinya ini sebuah permasalahan dalam fikih, yaitu bolehnya seseorang mengusap sepatunya ketika dia berwudu, dan itu dibolehkan sebagai keringanan, baik seorang dalam keadaan mukim ataupun dalam perjalanan. Mukim artinya seperti kita mukim, atau dalam perjalanan misalnya, misal kita melakukan perjalanan ke Jakarta naik bis sehari semalam, maka kalau seorang dalam keadaan safar, boleh selama 3 hari 3 malam dia tidak lepas sepatunya. Kalau dia berwudu, dia usap saja sepatunya itu, dan ini bentuk keringanan. Tapi dengan syarat. Yang pertama, syaratnya adalah seorang ketika dia ingin memakai sepatunya, dia berwudu terlebih dahulu. Misal, ini kita contohkan supaya kita lebih paham. Misal kita malam ini akan melakukan perjalanan ke Jakarta misal. Kita berwudu dulu terlebih dahulu. Berwudu, kemudian kita pakai sepatu kita. Dan kita sudah dalam keadaan wudu. Nah, besok subuh misalnya kita tentunya tidur di jalan. Subuh kita bangun. Kita mau berwudu, kita masih pakai sepatu ini. Gimana caranya? Wudu seperti biasa, basuh semua, kecuali ketika membasuh kaki kita tidak perlu buka sepatunya. Kita usap saja bagian atasnya sebagai pengganti dari membasuh kaki. Ini sebuah kemudahan, keringanan yang diberikan oleh syariat kepada orang yang melakukan safar. Ini yang ditanyakan oleh Zir kepada Safwan bin Asad. Jadi ini dibolehkan. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat kepada kita kaum muslimin. Karena memang syariat itu mudah. Allah SWT kata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada Anda kemudahan, dan Allah tidak inginkan kesusahan, kesulitan. Oke, ini salah satu syariat. Boleh kita buka. Boleh kita tidak buka. Jadi kita wudu, usap sepatu saja. Sepatu, ya, dan dengan syarat sepatu itu kata para ulama menutupi mata kaki kita. Bukan sandal, ya, sepatu. Dan sepatunya menutupi mata kaki. Kemudian atau boleh juga kalau bukan sepatu misalnya kaos kaki. Kalau kita sepatunya di bawah mata kaki misalnya, ya sudah kita buka sepatu tapi kaos kakinya nggak usah dibuka. Diusap kaos kakinya, diusap bukan dibasahi. Kalau basah ya basah, ya diusap. Nah, itu sebentuk keringanan. Karena buka-buka itu repot dalam perjalanan terutama. Maka ini kemudahan yang diberikan oleh syariat. Maka nanti akan kita jelaskan di sini disebutkan oleh Safwan bin Asal. Maka Safwan bin Asal bertanya kepada Zir tadi, apa yang menyebabkan kamu datang di sini? Ngapain? Jauh-jauh datang di sini ngapain? Kata Zir, tujuan aku datang di sini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk belajar, menuntut ilmu, bertanya tentang hal agama. Maka kemudian Safwan bin Asal menyebutkan sabda Rasulullah SAW, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Ini malaikat meletakkan, menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya. Maksudnya malaikat itu menjaga penuntut ilmu. Orang ketika dia datang belajar, menuntut ilmu, termasuk yang mendengarkan pengajian, dia datang tujuannya apa? Untuk belajar agama. Maka malaikat akan menaungi dia, menjaga dia. Maka kalau dia belajar, menuntut ilmu agama, maka malaikat menjaga dia. Jadi nggak perlu takut, malaikat yang akan menjaga. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah perkara yang sangat besar dan perkara yang agung, termasuk ibadah yang utama setelah melakukan kewajiban agama.
Maka menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung. Bagaimana kita belajar ilmu agama. Kemudian Sofwan Ibn Asal, kemudian Zir mengatakan, aku ini ragu, katanya beliau tadi kan, tentang masalah masul alal khufain. Jadi beliau ragu, boleh enggak mengusap sepatu ini? Makanya bertanya. Jadi faedah dari hadis ini apa? Kalau kita ragu dalam satu hal, kita bertanya. Dan di zaman dahulu kan belum ada alat seperti zaman kita. Dia datangin orang alim ini, datangin para ulama, ustaz dan sebagainya. Zaman sekarang alhamdulillah kita diberikan kemudahan. Kita bisa nelpon aja, telepon itu ustaz, atau WA dan sebagainya. Subhanallah. Maka hari ini misalnya tidak ada alasan untuk kita tidak tahu. Kalau zaman dahulu bisa tidak tahu, untuk bertanya jauh, menempuh perjalanan jauh dulu. Untuk bertanya, untuk berjumpa dengan orang alim, orang yang berilmu itu sulit. Dan jumlah orang berilmu mungkin tidak banyak. Di kampung 1, 2, pergi ke sana dulu, jalan jauh dan sebagainya. Kalau sekarang alhamdulillah kita tinggal mencet doang. Ini zaman mencet. Dengan tekan nomornya banyak. Kalau di zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak tahu. Saya tidak tahu, saya nanya. Bertanya. Apalagi lebih hebat lagi sekarang, bisa tidak bertanya langsung, tapi cari langsung di Google. Ini kemudahan yang Allah berikan. Makanya mestinya kita bersemangat menuntut ilmu, bertanya, belajar. Maka ini Zir ini datang kepada Sofwan bin Asal untuk menanyakan satu pertanyaan aja, satu perkara, yaitu tentang masul khufain, mengusap sepatu. Kemudian beliau bertanya, gimana? Apakah engkau ada mendengar dari Rasul? Nah, ini kita lihat bagaimana ilmu itu adalah al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Yang dikatakan ilmu itu adalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ilmu itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang ilmu, bukan perkataan manusia. Itu yang ilmu. Makanya di sini Zir bertanya kepada siapa? Sofwan Ibn Asal. Saya datang ke sini untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu gimana? Apakah kamu pernah mendengar Nabi berbicara tentang masalah mengusap sepatu? Nah, itu yang ditanya. Jadi Zir tidak bertanya, bagaimana pendapatmu tentang mengusap sepatu? Bukan itu yang ditanya. Tapi pernahkah kamu dengar hadis? Pernahkah kamu dengar Nabi bicara itu? Sedangkan kamu kan sahabat. Ini menunjukkan apa? Kita belajar itu yang ditanya apa? Hadis. Kita bicara atau ingin bertanya tentang sesuatu. Misalnya disunahkan sholat duha, ada enggak dalilnya? Ada enggak dalil tentang disunahkan sholat duha? Bisa. Itu yang dikatakan ilmu. Maka yang dikatakan ilmu itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah tentunya dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya. Ini ilmu yang sebenarnya. Maka di sini Zir bertanya kepada Sofwan, pernahkah kamu dengar Rasulullah berbicara tentang apa? Tentang mengusap sepatu. Maka kemudian Sofwan bin Asal mengatakan, ya. Dulu kami, dia baru menceritakan, dulu kami dalam perjalanan, kemudian kami diperintahkan oleh Nabi, tidak perlu, atau bahkan di sini Nabi melarang, tidak usah membuka sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau berhadas besar, junub maksudnya. Kalau seorang berhadas besar, junub, misalnya dia dalam perjalanan, mimpi misalnya, junub dia, maka dia harus buka sepatunya, dia harus mandi. Tapi kalau tidak, kalau dia hanya berwudu saja, tidak perlu dia buka sepatu. Cukup dia mengusap sepatunya atau kaos kakinya. Ini salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Ini kemudahan yang Allah berikan, dan kita mestinya menerima kemudahan yang Allah berikan. Jangan kita menyusahkan diri. Ada sebagian orang itu dia merasa
Ndak afdol kata dia. Kalau ndak, gimana ya saya berwudu ndak dibasahkan ndak nyuci kaki gitu. Ini padahal kemudahan. Sebagaimana juga kita lihat ini dalam perjalanan yang kita lihat. Ketika kita dalam perjalanan itu diberikan kemudahan oleh Allah SWT, misalnya untuk tidak berpuasa. Kalau kita boleh kita berpuasa, tapi boleh juga tidak berpuasa. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang para ulama mengatakan kalau memang berat bagi kita untuk berpuasa, itu tidak usah puasa, jangan memaksakan diri. Kemudian juga dianjurkan kita untuk menjamak dan mengqashar salat. Kita nih misalnya ke Jakarta dari Bengkulu nih, sehari semalam naik bis. Kita jamak dan qashar. Zuhur dan asar berhenti. Mobilnya itu di rumah makan, kita makan. Zuhur dan asar 2 rakaat. Zuhurnya 2, asarnya 2. Maka hendaknya kita lakukan itu. Ada sebagian orang enggak. Dia sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat. Dan menurut dia itulah yang paling baik. Justru tidak. Yang paling baik menerima, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan apa? Ketika ditanya oleh Umar tentang qashar ini, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Mengqashar salat, meringkas salat dari 4 rakaat menjadi 2, itu sedekah dari Allah. Terima sedekah Allah. Allah yang memberi sedekah nih. Terima. Jangan kita merasa lebih hebat. Maka salatnya 4 rakaat. Salah. Justru para ulama mengatakan lebih utama salatnya 2 rakaat kalau kita dalam perjalanan. Terus paham itu. Maka banyak orang yang enggak paham. Dia salatnya 4 rakaat. Sehingga kadang orang bis lama nunggu. Mana lah ibu ini enggak balik-balik. Salatnya lama. Nah, itu. Dia 4 rakaat gitu kan. Nah, ini padahal ini diberikan kemudahan. Atau dia berhenti tiap waktu. Nanti asar panggil lagi, Pak sopir berhentilah nih kita salat nih. Asar belum nyampe nih. Tiap waktu salat. Kadang kita diberi kemudahan. Kenapa enggak kita ambil itu kemudahan? Maghrib Isya, maghrib yang enggak boleh diqashar, tetap 3. Kemudian Isyanya 2. Tapi tidak harus berhenti di tiap waktu. Ada orang yang dia tidak mau, dia harus setiap waktu berhenti. Nah, kan repot. Nah, ini harus paham kita. Justru lebih utama kita mengqashar salat. 2 rakaat itu lebih utama. Karena apa? Nabi SAW dalam perjalanan, beliau sering melakukan perjalanan berjihad. Tidak pernah Nabi sholatnya 4 rakaat. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau sholatnya 4 rakaat. Sebagian ya. Tapi yang lebih utama apa? Lebih utama, hukumnya lebih utama apa? Walaupun sebenarnya sah, 4 rakaat sah. Pendapat yang lebih kuat sah. Tapi lebih utama, mana yang lebih utama? Kalau kita dalam perjalanan, mana yang lebih utama? Salat 4 rakaat atau 2 rakaat? Lebih utama 2 rakaat. Lebih utama 2 rakaat, bukan 4 rakaat lebih utama. Sebab apa? Nabi tidak pernah salat ketika dalam perjalanan 4 rakaat, tidak pernah Nabi salat 4 rakaat. Nabi selalu 2 rakaat. Ketika dalam perjalanan berjihad, pergi ke sini itu selalu diqashar salat. Nah, ini contoh ya. Nah, termasuk ini masalah al-khufain, mengusap sepatu. Kalau kita pakai sepatu, cuma kalau kita pakai sandal tidak usah, tidak disyariatkan. Atau kita pakai kaos kaki, ibu-ibu ini biasanya pakai kaos kaki gimana? Udah, diusap kaos kakinya, nggak usah dibuka lagi. Dibuka, nanti basah, nah dipakai lagi. Nah itu kan repot. Ditunggu dulu kering, dilap lagi, lama habis waktu, menyusahkan diri namanya itu. Lama nian ibu-ibu. Jadi gimana? Cukup diusap kaos kakinya. Ya, nggak usah dibuka. Tapi dengan syarat apa? Sebelum memakai kaos kakinya berwudu terlebih dahulu. Itu syarat mutlak. Itu syarat disebutkan oleh para ulama. Yaitu memakai kaos kaki itu, sebelum memakai kaos kaki wudu dulu, dalam keadaan suci kita, bersih, baru kita pakai kaos kaki kita. Nah, dihitung. Kita mulai berangkat sekarang. Nah, 3 hari 3 malam boleh kita tidak buka itu kaos kaki. Ini semua untuk apa? Kemudahan. Ya, walaupun ya boleh kita buka, tapi yang lebih utama kita menerima sedekah Allah SWT. Ini kemudahan yang Allah berikan. Kecuali kita junub, harus buka. Ya, karena kita harus mandi. Maka tadi disebutkan apa? Ya, seorang ketika dia berhadas
baik dia buang air besar, buang air kecil, tidur, itu kan berhadas dia, batal wudunya. Maka dia cukup dia berwudu dengan mengusap kaos kakinya, tidak perlu dia buka. Ini kemudahan yang Allah berikan. Kemudian Zir bertanya lagi kepada Sofwan bin Asal, pernahkah engkau mendengar Nabi SAW berbicara tentang masalah hawa? Hawa maksudnya masalah cinta. Cinta maksudnya apa? Nanti disebutkan. Yaitu pernah, kata Sofwan, yaitu ada ketika kami dalam melakukan perjalanan, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Kami dalam perjalanan ini, datang orang Arab Badui, orang Arab kampung. Kemudian memanggil Nabi dengan suaranya yang lantang dan keras. Itu pun manggilnya pakai nama langsung. Para sahabat tidak pernah memanggil Nabi pakai nama. Para sahabat tentunya beradab kepada Nabi. Mereka tidak panggil nama, tapi panggil apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu adab. Nah, itu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi orang Arab Badui tidak paham dia itu. Dia langsung, ya Muhammad, kata dia. Nah, ya Muhammad. Jadi kalau para sahabat tahu kalau ada yang manggil Nabi pakai nama, berarti Arab Badui itu. Tidak mungkin sahabat yang hidup di Madinah. Arab dusun, orang dusun pedalaman itu datang, nah itu suaranya lantang, keras. Ya Muhammad. Maka Nabi juga menjawabnya dengan suara yang lantang juga. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, Nabi itu mengikuti ritme atau apa? Ya, suara orang itu. Ya, kalau orang Arab Badui tadi kan, dia suaranya lantang, jawabnya lantang juga. Seimbang. Nah, begitu, itu menunjukkan Nabi memahami. Sebab kalau seandainya Nabi pelan suaranya, tidak kan orang Arab. Karena orang Arab Badui itu kan dia sudah terbiasa suaranya keras. Kalau kita tidak bentak juga tidak paham dia. Jadi gimana? Ini menunjukkan apa? Kita berbicara kepada orang itu juga harus dilihat siapa lawan bicara kita. Kalau kita bicara dengan orang-orang yang biasa memang suaranya keras, kita suaranya keras juga. Tapi kalau ada kita bicara dengan orang yang suaranya pelan gitu kan, ya suaranya pelan juga. Kalau kita di Sumatera kan suaranya bisa lah kayak gini, keras-keras gitu kan. Tapi kalau kita ke Jawa sana mungkin kita suara keras kayak gini, bilangnya, wah ini ustaznya marah-marah apa ya? Nah, suaranya pelan, berarti kita juga harus mengikuti. Nah, itu Nabi begitu. Kalau kita suaranya pelan di Sumatera ini, dibilangnya ustaznya ngantuk atau gimana? Nah, itu. Atau lagi sakit apa? Nah, kan kita harus mengikuti itu adatnya. Nah, ini Nabi. Selama tidak bertentangan, kan tidak bertentangan dengan syariat. Dia panggil suaranya keras, ya Muhammad, ya kata Nabi. Teriak juga Nabi. Apa kata Nabi? Haum, kata dia. Haum artinya kesinilah, marilah, dekatlah, katanya ke Nabi. Kemudian Sofwan bin Asal, ya sahabat tadi mengatakan, wah kamu ini bahasa kita kurang ajar kamu ini, gitu kan? Ini Nabi, kok kamu menghardi-hardi aja, bentak-bentak aja. Turunkan suaramu dikit. Apa orang Arab Badui ini? Enggak, demi Allah enggak aku turunkan suaraku. Aku akan ngomong dengan suara keras. Ini. Tapi apakah Nabi marah? Enggak, Nabi enggak marah. Apa kata orang Arab ini? Dia bertanya ini, al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim, wa lam yalhaq bihim. Ada seorang, kata orang Arab ini, yang dia mencintai suatu kaum tapi dia tidak mampu beramal dengan amalan kaum tersebut. Bagaimana? Itu maksud pertanyaannya. Nabi paham maksudnya. Maka Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Yaitu seseorang bersama orang yang dia cintai nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan apa? Seorang bersama orang yang dia cintai di akhirat. Ini maksud cinta. Maksudnya apa? Anas bin Malik mengatakan, sejak saya mendengar hadis ini, maka saya mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, sahabat Nabi, saya mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tapi saya tidak mampu beramal seperti amalan mereka.
mereka amalannya adalah amalan yang besar, yang hebat. Saya nggak mampu beramal seperti mereka, tapi saya berharap dengan mencintai mereka, saya dikumpulkan bersama mereka. Setelah mendengar hadis ini, apa maksudnya? Seorang dia mencintai suatu kaum, dia dibangkitkan nanti di akhirat, dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, ya kita tentunya berusaha mendekati lah istilah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak sama, sulit untuk kita sama dengan Nabi. Bagaimana sholat Nabi? Sholatnya saja Nabi berapa? Kata Imam Ibnul Qayyim lebih kurang 40 rakaat sehari semalam. Kita berapa rakaat kita? Sholat Nabi, sholat malamnya 11 rakaat. Panjang bacaannya. Kita sulit seperti itu. Tapi apa yang kata Pak Arab, ma la yudraku kullu la yutrab jullu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semua, tidak kita tinggalkan semuanya. Maksudnya apa? Kita berusaha mendekati. Kata Nabi, saddidu wa qaribu. Berusaha untuk mendekati. Ya tidak bisa kita beramal seperti amalannya para sahabat, para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang hebat tentunya. Dengan iman mereka, dengan semangat mereka yang kuat, tapi kita berusaha untuk sedikit mengikuti dan mencintai mereka. Mencintai, bagaimana bukti kita mencintai? Ya berusaha mengikuti. Orang kalau cinta itu pasti dia meniru. Seorang anak mencintai bapaknya, gimana? Dia tiru gaya bapaknya apa semua. Itu bukti cinta. Maka kita mengatakan cinta Rasul, kita berusaha untuk mengikuti, walaupun tidak sampai seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang dimaksudkan oleh orang Arab tadi. Seorang yang dia mencintai suatu kaum, tapi dia tidak bisa, dia mungkin tidak mampu atau belum bisa beramal sebagaimana amalannya Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama terdahulu, tapi kita mencintai mereka, berusaha mengikuti mereka. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka, kita dibangkitkan bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka. Itu yang kita inginkan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang bahwasanya Allah SWT menciptakan satu pintu yang lebarnya sejauh 40 atau 70 tahun perjalanan. Allah alam, kita nggak tahu pintunya itu. Yang mana itu pintu tersebut, maksudnya pintu taubat. Yang Allah SWT tidak akan menutup pintu tersebut kecuali ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Bab kita kan berkaitan dengan taubat. Artinya apa? Allah SWT akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Dan juga dalam hadis sebelumnya disebutkan selama roh kita belum sampai di kerongkongan. Makanya kita banyak bertobat kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW itu istighfar 70 atau 100 kali sehari semalam. Maka pintu tobat itu akan dibuka oleh Allah SWT dan tidak tertutup kecuali datang hari kiamat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya kita ketika melakukan suatu kesalahan, perbuatan dosa dan sebagainya, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, kita bertobat kepada Allah SWT dan tidak menunggu, oh nantilah saya bertobat. Tidak boleh kita menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita yang menjamin kita bisa berjumpa dengan matahari terbit besok hari, belum tentu. Maka tidak boleh kita menunda. Ya, tidak ada yang menjamin kehidupan kita, dan kita nggak tahu kapan malaikat akan mencabut nyawa kita, kan kita nggak tahu. Bisa jadi kita sekarang malam ini duduk di sini, belum tentu kita nanti pulang masih bisa salat subuh berjamaah di masjid, belum tentu. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang menjamin. Ada nggak yang berani jamin besok dia masih bisa ke masjid? Belum tentu. Ya nggak ada. Hanya Allah yang tahu itu semua. Maka kita ketika melakukan suatu dosa, kesalahan, baik itu kesalahan kepada Allah SWT, kita segera bertobat, mohon ampun kepada Allah SWT. Atau kesalahan kepada manusia, kita mohon dimaafkan.
Ya, karena sekali lagi tidak ada yang tahu ya kapan dia dipanggil oleh Allah SWT. Dan juga kita tidak boleh menganggap remeh dosa. Oh, ini kan dosa cuma dosa kecil, tidak. Tapi yang dilihat adalah kepada siapa kita melakukan dosa, itu kepada Allah SWT. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu taubat itu senantiasa terbuka dan menunjukkan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT sangat besar kepada kita. Terbuka pintu taubat, maka tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat Allah. Allah SWT katakan, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang dia telah melampaui batas, yang dia telah menzalimi dirinya sendiri, melampaui batas. La tayasu min rahmatillah. Jangan dia berputus asa dari rahmat Allah SWT. Rahmat Allah sangat luas. Allah katakan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa diampuni oleh Allah SWT, termasuk dosa syirik, dosa kekufuran. Dosa syirik dan kufur diampuni oleh Allah SWT selama orang itu bertobat ketika masih hidup. Yang tidak diampuni itu apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, nah itu enggak diampuni. Atau dia meninggal dalam keadaan kafir, itu enggak diampuni dosanya. Tapi kalau dia bertobat, dia melakukan kesyirikan, kemarin ini melakukan kesyirikan, kekufuran, maka dia sehari ini bertobat kepada Allah SWT, masuk Islam, maka Allah ampuni. Tidak ada yang tidak diampuni dosanya. Allah SWT pasti ampuni. Termasuk dosa di bawah itu. Ya, dosa di bawah kesyirikan. Kesyirikan dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Allah. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Maka dosa, dan Nabi SAW mengatakan, dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah. Itu syirik kepada Allah SWT. Kufur kepada Allah SWT. Itu dosa paling besar. Tapi Allah SWT akan mengampuni dosa itu kalau seorang bertobat dengan benar-benar taubat. Selama dia masih bertobat pada waktunya di dunia ini, maka diterima taubatnya dengan taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, diterima. Jadi tidak ada istilah taubatnya tidak diterima. Allah SWT akan ampuni dosa dan akan menerima taubat seorang. Ya, termasuk dosa syirik. Apalagi dosa-dosa di bawah itu. Tentunya Allah SWT ampuni. Tinggal bagaimana kita bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin satu hadis ya, cukup panjang. Hadis selanjutnya hadis yang ke-20 juga kisah, cerita. Dan ini juga cukup panjang ya, mungkin kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan? Nah, yang Anda tanyakan itu berapa lama kita masih bisa dikatakan sabar? Terus kalau seandainya itu 10 hari kita sabar, apakah boleh dalam 10 hari kita mengkosor sholat ini? ya. Berapa lama kita dikatakan safar? Ya, safar kita keluar dari kota kita, dari tempat kita, kampung kita ini. Misalnya tadi kita sebutkan kita dari Bengkulu pergi ke Jakarta, misalnya. Ada urusan dinas, kan? Urusan keluarga, kan? Atau urusan bisnis, macam-macam. Kita tinggal di Jakarta sepekan, 2 pekan, atau 10 hari tadi. Maka menurut pendapat para ulama yang lebih kuat dalam hal ini adalah selama kita masih mengurus urusan kita tadi, maka kita dianggap safar. Belum selesai. Memang kita misalnya kita mau safar sekian hari misalnya, maka kita sampai urusan kita selesai, maka kita masih dianggap safar, musafir. Atau kita nggak tahu berapa lama kita. Misalnya orang dagang kan nggak tahu dia sampai kapan ini
nunggu barang atau dia beli barang atau apa macam-macam. Kapan dia pulang nggak tahu dia. Maka dia masih dianggap safar. Dia boleh mengambil rukhsah tersebut ya, ketika dia belum selesai urusannya. Tapi ini juga disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya kalau tadi memang dia melakukan safar, kemudian dia nggak tahu kapan dia pulang misalnya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada orang yang dia safar, dia nggak tahu kapan pulangnya. Maka dia misalnya dari Jakarta dia ke Bandung, dia ke Bogor, macam-macam, bolak-balik. Maka ini dia safar. Kapan dia ke Bengkulu nggak tahu dia. Boleh dia mengambil rukhsah tadi, yaitu untuk mengqashar salat dan jamak. Ada juga orang yang tidak seperti itu. Dia misalnya pergi dinas luar di Jakarta selama sepekan misalnya. Dia tinggal di hotel atau penginapan macam-macam. Dia tinggal di situ. Maka dia boleh mengqashar salat selama di situ. Ya, dia tinggal di penginapan apa semua. Selama dia masih dalam pekerjaannya. Ada orang yang ketiga, dia melakukan safar, dia pergi ke rumah saudaranya misalnya. Dia ke rumah saudaranya. Nah, dia tinggal di rumah saudaranya sekian lama. Maka di sini kalau kita tinggal di rumah saudara kita, di pemukiman maksudnya, maka yang lebih utama kita untuk ikut salat bersama jemaah di situ. Di situ berarti kan kita tinggal di komplek, ada masjid di situ. Salat bersama jemaah di situ. Itu lebih utama. Walaupun boleh kita untuk tidak berjamaah. Tapi kalau kita tinggal di situ, ke rumah keluarga kita berkunjung, kita tinggal di situ, ada masjid di situ, kita lebih baik salat di situ. Beda tadi dengan orang yang dia memang bolak-balik dari Jakarta, dia ke Bogor lagi, ke Bandung, maka dia masih di jalan. Atau dia tidak di jalan tapi dia di mes atau di hotel apa semua, dia acara 5 hari di situ misalnya, atau sepekan, dia di situ aja, dia tidak kemana-mana. Dia nggak ke tempat orang. Di hotel itu dia sholat di situ gimana? Ada musholanya dia, dan seluruh yang hadir di situ dari berbagai daerah misalnya, itu sudah mereka jamak sholat. Qashar boleh. Walaupun kalau misalnya mereka di situ ada, kecuali apa? Kalau di situ misalnya ada yang mukim di situ, maka dia mengikuti orang yang mukim. Misalnya di hotel tersebut ada masjidnya, ada imam rawatibnya, kemudian mereka ada sholat berjamaah di situ, maka kita lebih utama mengikuti jamaah di situ. Sama juga berarti kita kalau ke rumah saudara kita, kalau kita ke rumah saudara kita ada orang azan, ya sudah kita ke masjid. Ya, ini yang perlu dipahami. Beda dengan tadi, ya kita masih di jalan, masih pindah ke sini urusan banyak, ya kita jamak kosong. Tapi kalau kita kalau ke rumah saudara kita, ya sudah ikut sholat di masjid. Walaupun kita cuma sepekan di situ, ini lebih utama kita sholat berjamaah di masjid di sana, karena kita ke rumah saudara kita. Ya, beda dengan tadi seorang yang tinggal di tempat tertentu, di hotel dan sebagainya misalnya, dan mereka berkumpul, orang semua musafir semua. Nah, beda tadi kalau kita ke rumah kan, itu ada orang yang mukim di situ, maka kita mengikuti orang yang mukim. Makanya orang musafir dia sholatnya mengikuti orang mukim. Kalau kita misalnya safar ini, di tengah jalan misalnya kita tiba di Lampung, kita berhenti di masjid, orangnya lagi sholat zuhur 4 rakaat, ya kita harus ikut 4 rakaat juga. Baru setelah mereka salam kita tambah menjamak asar 2 rakaat. Tapi zuhurnya 4 rakaat. Kenapa kita 4 rakaat zuhurnya? Karena kita mengikuti orang yang sedang mukim, orang yang ada di situ. Ini kalau kita pergi ke rumah saudara kita, mukim berarti kita, yang mereka mukim, sebaiknya kita mengikuti mereka. Kecuali tadi apa? Kita di hotel apa semua orang di situ musafir semua. Ya, ini orang, misalnya ada orang dinas apa semua dari daerah-daerah
dan tidak ada imam rawatibnya di hotel itu. Nah, kita semua selama acara kita jamak qashar boleh, karena semuanya musafir. Tapi kalau ada yang mukim, maka lebih utama kita mengikuti orang yang mukim. Nah memang ya mestinya kita mengikuti orang yang mukim. Nah, wallahu ta'ala. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.